Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata konten aku yang tentang promil kemarin itu viral banget. Maksudnya banyak banget yang nonton. Baik, aku akan ceritain awal mula aku promil ya. Aku tuh nunggu anak itu 7 tahun. Jadi 7 tahun itu aku kalau periksa ke dokter objin itu biasanya normal. Kalau di USG biasa itu normal semua, nggak ada masalah. Yang ada masalah itu malah suami. Jadi suami itu dulu ada uh, kelainan pada spermanya, jadi spermanya itu kurang cepat kayak gitu. Jadi penyembuhan awal itu sebenarnya suami dulu ya, suami dulu diobatin pakai obat, tapi ternyata kalau beda dokter itu beda penanganan. Kalau misalnya di dokter A itu uh, suami aku tuh nggak apa-apa, astenospermai. Tapi kalau di dokter B, astenospermai itu bermasalah, jadi harus diobatin dulu. Nah, harus pakai obat namanya oligocare kalau dulu ya. Itu biar spermanya normal katanya. Jadi awal mula aku promil nih ya, aku ceritain dulu. Awal mula aku promil itu, aku karena nunggu 7 tahun dan aku tuh udah beberapa dokter aku nanya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa gitu kan. Kandungan aku normal, aku harus positif, pakai sugesti lah, apalah gitu kan. Kalau kamu bisa hamil kayak gitu. Tapi memang sih hamil itu, anak itu rezeki ya. Anak itu rezeki, jadi mau diusahakan apapun, kalau misalnya bukan rezeki kita ya belum rezeki kita, maksudnya ya itu belum ada jalannya gitu. Jadi penting nggak sih pijat saraf buat promil? Jadi gini ya, aku sebelumnya disaranin buat pijat saraf untuk promil. Pijat saraf untuk promil itu nggak ada masalah ya, maksudnya nggak apa-apa gitu dicobain. Karena yang aku kemarin aku datang ke tukang pijat yang saraf itu, ada diagnosa kamu ada hambatan atau sumbatan di jalan menuju rahimnya. Itu benar sebenarnya ya, cuma kan nggak ada diagnosa, nggak ada yang ditepatin yang itu kenapa gitu. Jadi pengobatan untuk saraf itu aku 2 hari sekali aku pijat saraf. Aku sama suami itu pijat saraf. Di sana yang dipijat itu cuma tangan aku sama kaki aku aja, sama leher di sini. Sakit sih, kalau habis pijat saraf itu lemes hawanya. Jadi kalau aku sih ada yang cocok, ada yang nggak cocok, karena aku pijat saraf itu juga sama temen kan, sama temen aku 3 bulan itu dia udah hamil, tapi pas aku kenapa 3 bulan gak hamil, akhirnya aku berhenti. Jadi aku promil itu kalau misalnya aku nyobain A, aku harus lanjut sampai 3 bulan, atau aku lihat hasilnya dulu 3 bulan. Kalau nggak ada, aku baru pindah sama promil yang lain, teknik promil yang lain. Misalnya nih ya, aku promil pijat saraf aku 3 bulan nggak ada perubahan nih, kata tukang pijatnya, iya nanti kamu akan hamil, nanti kamu hamil, sugesti kayak gitu ya. Kamu telat head, ini pasti hamil, kamu nggak harus jaga ini, terus harus minum air yang sudah dibacakan doa gitu kan. Itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau aku ya itu tergantung sama pribadi masing-masing ya, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi kalau aku sih lebih ke ikhtiarnya aja lah, bismillah gitu, siapa tahu ikhtiar aku di pijat sarafnya gitu. Jadi pengalaman pijat saraf untuk promil aku itu 2 hari itu 1 kali, yang dipijat tangan sama kakinya. Kalau menurut aku diagnosanya emang bener ada sumbatan di jalan lahir aku. Kalau aku sih nyaranin ya kalian kalau misalnya promil semuanya dicoba deh, karena kita nggak tahu jalan mana yang dijabah sama Allah gitu kan ya. Aku jalanin semua. Terus pijat saraf itu sebenarnya bagus sih, karena saraf kita dirangsang gitu kan, buat terutama di bagian kesuburan kita juga. Menurut aku sih nggak apa-apa ya guys ya. Kalau kalian mau pijat saraf, cobain aja, jangan takut gitu. Kalau pijat saraf itu sakit? Enggak sakit sih sebenarnya. Sakit, pijat saraf itu sakit, walaupun hanya ditekan aja itu sakit banget. Itu menurut orang ada yang berhasil. Nah aku jadi nyobain pijat saraf itu
ke paling nggak aku nyobainnya 3 bulan ya, aku 3 bulan aku coba. Kalau misalnya aku nggak ada hasil, aku cari alternatif lain ya. Ada juga nih aku disaranin buat minum air sumur, nggak tahu ya bodohnya aku atau gimana ya, kak aku percaya aja gitu kan. Aku disuruh minum air sumur yang katanya sumbernya itu nggak habis-habis itu. Jadi aku sih yang bolong tuh datang ke sumur itu ya, sih ada masjidnya belakangnya itu sumur. Jadi aku lihat sumurnya itu banyak yang ngambil air dari gelas-gelas gitu bergantian kayak gitu. Kalau aku sih lihatnya itu jorok ya jorok banget emang. Terus gelasnya itu, jadi gelasnya ada di sekitaran sumur itulah. Terus kitanya bisa ngambil airnya terus diminum kayak gitu. Kalau aku itu jorok banget sumpah. Dulu tuh aku nggak kepikiran itu jorok. Tapi yang di pikiran aku itu, aku pengen hamil, aku minum ini nggak apa-apa kan kayak gitu. Aku minumlah dari secangkir itu, bismillah aja. Kalau misalnya ini jalan aku ya bismillah aja gitu. Memang sih kalau promil itu kita harus hawanya tenang, karena dulu aku tuh nggak tahu ya. Pokoknya aku harus punya anak, aku harus punya hamil, aku harus hamil karena dari omongan-omongan orang di sekitar itu bener-bener deh di kuping aku tuh pegel banget. Dikatain badannya sehat tapi nggak punya anak, mandul lah, nggak bisa bikin anak lah, nggak bisa, masa gitu aja nggak bisa kayak gitu kan. Sini cobain sama aku aja biar jadi kayak gitu. Sering banget kayak gitu, omongan-omongan kayak gitu tuh gak usah didengerin guys, gak usah didengerin. Bagi yang promil nih ya, bagi yang promil gak usah dengerin omongan-omongan orang yang di sekitarnya deh. Mau itu saudara, mau itu ibu kita, ibu saya pun itu juga toksik banget. Jadi kalau kalian promil tuh jangan dengerin omongan orang. Kalian fokus sama program hamil kalian, bismillah aja, itu adalah jalan rezeki kita kayak gitu. Karena aku kalau misalnya ngomong kalau aku dengerin omongan orang itu ya, aku tuh haunya aku harus hamil sekarang, aku harus punya anak sekarang kayak gitu. Jangan, itu benar-benar sakit banget sih. Kalau misalnya kalian tuh promil dengerin omongan orang, memang sakit sih. Aku aja sampai sekarang kalau dibilang kayak gitu juga sakit. Kalau aku ingat kayak kata-kata mereka juga sakit ya. Tapi itu motivasi kita aja, dibuat motivasi kita. Bismillah, itu adalah rezeki kita. Semoga ada rezeki kita untuk punya anak. Jadi aku promil itu udah melalui beberapa ya. Ada minta air sumur lah, ada minum air sumur, ada pijat saraf, ada pijat kehamilan buat rahimnya. Oh iya, pengalaman pijat kehamilan, aku pernah di dukun pijat perut itu 2 kali. Sebenarnya itu nggak dianjurin ya. Pertama, aku pijat perut di orang yang kayak punya orang tahu lah gitu katanya. Aku datang tuh sama situ, datang tuh ke situ, dan aku tuh dipijat sama perutnya, dipijat sampai dalam banget kan. Katanya rim aku terlalu dalam nih, harus gini, harus A B C D gitu kan. Besok datang lagi. Tapi itu posisinya aku pas head. Aku bilang sama ibunya kan yang tukang pijatnya, emang nih aku nakes, tapi karena aku nakes, tapi kalau pas mau promil itu kayak di luar nalar gitu. Orang ngomong apa aja aku turutin ya. Orang ngomong apa A B aku turutin. Duh, bener-bener deh nakes tapi percaya kayak gitu kan. Kadang kayak gitu. Emang kalau promil tuh pikirannya aku sendiri tuh ya, pikirannya dah mau nakes mau apa, pokoknya orang ngomong apa aku harus turutin kayak gitu. Terus aku bilang sama ibunya, Bu, aku ini lagi head loh, ini. Oh, adik kalau lagi head itu nggak bisa dipijat kehamilan. Nah, kamu datanglah besok ke tempat aku ini kalau udah nggak head. Ini head hari keberapa? Aku head hari kedua, aku bilang gitu kan. Ini masih banyaknya. Oke, berarti kamu datang lagi ya
kalau udah headnya udah selesai, ini pemijatannya baru ini. Terus tak pikir lagi, nanti kalau dipijat perut kan menurut dari kesehatan kalau pijat perut itu nggak boleh. Kenapa? Kan ada organ-organ dalamnya kayak gitu ya, ada organ lambung, organ hati lah, organ apalah kayak gitu kan, itu di perut semua. Jadi aku stop aja aku stop dari pijat itu. Aku stop pijat ibu itu, aku cuma sekali aja datang, padahal itu aku ditemenin sama saudara, ditemenin sama saudara, kamu kesini gitu kan. Suami aku sih nggak nganjurin untuk pijat, jadi aku inisiatif sendiri aja gitu kan. Aku pijat ke ibu itu, katanya memang bagus, dan untuk promil juga kayak gitu bagus. Oke lah, aku turutin lah, karena aku memang bener-bener ngebet banget kayak gitu. Akhirnya aku nggak datang lagi karena aku nggak percaya kalau misalnya dipijat perut terus diurut-urut kayak gitu. Aku nggak suka, karena ya itu organ dalamnya kan banyak di perut gitu. Kalau aku sih nganjurnya jangan pijat perut lah, boleh lah pijat saraf, kalian boleh. Kalau pengalaman aku pijat saraf itu hanya di tangan, di tangan, sama di kaki, sama di leher ini belakang. Kalau dipijat sampai dalam-dalam sih enggak ya, perut apalagi enggak. Karena dulu yang terapis aku yang pijat saraf itu cowok, jadi nggak tahu kalau cewek gimana, tapi menurut aku sih pijat saraf hanya di titik-titiknya aja. Tapi kalau kalian mau cobain pijat saraf, boleh banget deh kalian tuh, karena dari teman aku tuh yang 3 bulan kita bareng nih ya, kita 3 bulan pijat saraf, dia memang udah pernah hamil nih, tapi keguguran. Habis itu dia nggak hamil lagi 3 tahun, jadi dia pijat saraf bareng sama aku. Dia positif, tapi aku belum, nggak tahu juga karena dia sudah ada pembuahan sebelumnya kan, jadi cuma kesuburan aja. Tapi kalau aku itu nggak ada kehamilan sebelumnya, jadi aku memang bener-bener belum ada pembuahan kayak gitu. Kalau aku sih, menurut aku gak apa-apa kalian coba pijat, tapi jangan pijat di perut ya, jangan sekali-kali promil pijat perut. Nggak tahu sih kalau kalian percaya atau nggak percaya ya. Kalau aku sih, aku nggak mau orang lain itu pijat perut anak aku atau aku nggak mau. Kalau pijat perut itu bisa dilus-lus aja, soalnya kalau perut itu kan bagian dalam ya kan, takutnya menyentuh ini kayak gitu. Kalau pijat saraf, aku saranin juga nggak apa-apa kalian coba, tapi di aku memang kemarin itu nggak berhasil. Yang bapaknya bilang gini, kamu ada sumbatan ini di sini. Memang bener, karena di diagnosa aku yang terakhir itu kan aku polip. Aku mikirnya kayak gitu, memang dia benar, ada benernya, ada sumbatan. Cuma dia mau ngilangin sumbatannya itu nggak bisa. Terus kamu nanti kalau posisi berhubungan itu diganjel kayak gitu. Terus sih tergantung sama kalian deh, kalian mau nyobain apa. Tapi kalau kalian mau nyoba pijat saraf untuk promil itu nggak apa-apa, karena pengalaman aku, diagnosa sama bapaknya yang pijat itu sama diagnosa yang terakhir aku itu hampir sama, ada sumbatannya. Nah, sumbatan itu di saluran tubannya gitu kan, saluran tubannya. Jadi bapaknya itu mau ngelepas sumbatannya itu biar terbuka kayak gitu untuk sarafnya. Kalau aku terus nyaranin nggak apa-apa kalian untuk pijat saraf selanjutnya. Ini pengalaman aku pijat saraf untuk promil ya. Bagi kalian yang mau nyoba, silahkan bisa kalian coba pijat saraf. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya ya, karena mungkin aku akan cerita pengalaman sedikit-sedikit aja.